Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program TTS. Apa itu TTS? Tanya tentang syariat, dan kali ini ketemu lagi di program Tanya tentang Syariat. Dan kali ini kita ada di restoran Abu Nawas. Kenapa restoran Abu Nawas? Ya, karena enak aja masakannya. Coba deh kalau saya ini. Baik, dan kali ini sudah ada di samping kami ada Ustaz Dr. Fauzi Basultana, kemudian ada Ustaz Zikru, dan tidak lupa manajer dari restoran Abu Nawas, Marki bin Talib ya. Tapi kali ini ada hal yang ingin saya tanyakan nih buat Ustadz Fauzi, Ustadz Zikru. Ini masalah kita selahir keadaan Muslim. Iya. Kita Brojol dalam hidup Muslim gitu ya. Keluarga Muslim, semua basic Muslim. Iya. Rutinitas Muslim. Tetapi yang kita ingin tanyakan Ustadz, kita jangan sampai ada perasaan kita berrutinitas ini hanya sekedar sudah terbiasa Muslim, tetapi nggak ada giroh, kita cinta, kita beribadah ini untuk apa? Dan yang paling parah, jangan sampai dalam kolbu kita karena terbiasa seperti itu. Itu bagaimana Ustadz untuk menumbuhkan hati kita ini biar kenceng, biar kita memang ini karena cinta. Seperti itu Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Bisa dibantu Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ya. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Dalam surah Ad-Dzariyat kan Allah katakan ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan jin itu tidak sia-sia. Tapi tujuannya adalah bagaimana agar mereka itu beribadah kepada Allah. Makanya di dalam banyak ayat itu Allah perintahkan ya kepada manusia. Ya, di antaranya Allah katakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Dan masih banyak dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk selalu beribadah kepada Allah. Bahkan kita semua diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sampai maut menjemput kita. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang suatu yang diyakini. Maksudnya adalah sampai datang kematian, sampai datang ajal. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ibadah, kita akan bahas dulu tentang definisi ibadah ya. Ibadah secara bahasa itu artinya at-tadhallul atau al-khudu', yaitu merendahkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah ibadah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ketahui bahwa ibadah itu merupakan perkara yang wajib yang untuk kita kerjakan ya. Dan mungkin selebihnya akan ditambahkan oleh Ustaz Fauzi Basultana. Barakallahu fiik. Masya Allah tadi dan dijelaskan saya singkat. Ini kita nih sekarang ini coba aja. Antum masuk musim pandemi. Antum sebagai manajer sekarang di sini. Tentu kan pusing kan? Ya. Pusing apalagi semuanya terpapar ya COVID ya. Tapi alhamdulillah Anda tadi lihat Masya Allah ada aja yang datang padahal dalam keadaan seperti ini. Ada yang datang yang datang restoran belanja luar biasa ya, kita lihat ini. Wallahu a'lam apakah dari antum ataukah dari karyawan antum yang berdoa atau dari amalan-amalan yang antum melakukan, wallahu a'lam seperti kayak gini. Yang kemudian apa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini kita nggak tahu nih. Nggak tahu kita ini bahwa semua itu akan ya, kontan dibalas oleh Allah, kadang-kadang sebagai tabungan di akhirat kita nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi memang kadang-kadang posisi doa seperti itu. Barangkali antum sudah melakukannya, tadi antum tanyakan, cuma bagaimana ya cara melakukannya itu kan? Bagaimana ini?
Subhanallah, kita tidak akan bisa nih kalau bukan bimbingan para ulama. Di ayat surah Al-Ali Imran ayat 185 ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ya, tentang bagaimana kita beribadah, yaitu ya ada 2 rukunnya dalam kitab beliau, kutaib beliau, risalah beliau namanya Aqsamut Tauhid. Beliau mengaitkan antara yang namanya amalan dan yang namanya keyakinan, yaitu yang namanya iman. Islam dengan iman itu dikaitkan. Nah, itu diantaranya tuh ini, beliau mengambil dari ini, dari firman Allah ini, yang namanya ibadah itu harus ada 2 rukunnya. Yang pertama mahabbah, kecintaan, mahabbah ini. Apa maksudnya mahabbah ini? Kita harus senang apa yang Allah tetapkan kepada kita, ya ibadah ini kita harus senang, dan kita harus berharap ya ketika kita senang beribadah Allah menerima amal ibadah kita, Allah kemudian membalas. Antum pasti kan, antum sholat bersedekah, ya Allah balas ya Allah, Itu boleh Ustaz ya? boleh ya. Itu namanya raja. Boleh seperti Boleh seperti itu. Ibadah doa kan? Kan manja abil hasanati falahu asya'u amsalihha kan. Kita Siapa yang berdoa mengerjakan lancarkan urusan hamba ya Allah. Lah iyalah. Memangnya seperti itu. Makanya kan antum coba seperti ini. Apa yang mungkin ribuan setiap hari di jalan Imam Bonjol Denpasar ini. Anak buah Nawas kalau tak sini. Ribuan ya. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang mampir. Tapi karena antum berdoa, ya Allah, aku ini benar-benar sudah melakukan ibadah ini. Kan itu. Ya Allah katakan apa? Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua doa hambaku kalau dia berdoa pada. Antum minta, dikasih. Makanya itu. Makanya kata saya Utsaimin rahimahullah ini, yaitu mahabbah ini apa? Yaitu meminta beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah menerima ibadah kita, kemudian Allah mengabulkan doa kita dan memberikan pahala kepada kita, lalu Allah menempatkan kita di surganya. Mudah-mudahan kita ahli surga semua. Amin. Itu ini. Kemudian ta'zim. Ta'zim itu artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah kita tidak diterima, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyadubillah, Allah memberikan azab kepada kita, na'udzubillah min dzalik, karena dosa-dosa kita. Dan wa iyyadubillah, kita berlindung pada Allah jangan sampai kita ditempatkan di nerakanya. Ini tafsir dari apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang oleh Allah selamatkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya, dialah orang yang sukses. Jadi subhanallah. Lihat kalau kita ini panduannya ulama, insya Allah kita ada. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ini beliau mengikuti apa? Ulama sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi? Tadi juga dinukil dari beliau. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang namanya geraknya hati ini, harakatul qalb bainal hub wal khauf war raja. Antara cinta, tak paksa gitu. Istilahnya ada 6 sa kalau anak boleh istilahkan. Apa itu Ustaz? Dipaksa, orang itu harus dipaksa. Ya, ini sa yang pertama, dipaksa, kemudian terpaksa. Biasanya kan gitu. Ente kan gitu. Allah subuh lagi Pagi lagi. mau enggak mau kan ente. Aduh. Tapi kan kita harus bangun, ayo kum. Ya kan, akhirnya kan merasa terpaksa. Tapi akhirnya ente bisa kan. Saya yang berikutnya ini. Akhirnya apa? Terbiasa. Jadi budaya kita ini terbiasa. Kemudian setelah itu apa? Jadi orang yang luar biasa. Dan kalau sudah sampai tingkatkan nih, orang itu apa? Kalau misalnya kita tidak melakukan, merasa berdosa. Takut Jadi kan, dosa. Ya, takut dosa orang ini. Nah inilah yang namanya khauf. Jadi geraknya pertama hub. Kemudian apa? Khauf. Waduh, anak ini dosa nih. Ya, dosa ini. Menipu misalnya kalau di restoran barangkali maaf ini ya, ini pelaku bisnis kita nih antum.
barangkali campurannya tidak benar. Tidak benar. Ya kan, alhamdulillah kalau Bonam campur. kalau Abu Nawas insya Allah lah. Kalau anak yakin, percaya lah, Insya Allah. tenang lah kita ya kan gitu. Kalau ini, tapi kalau tempat lain, afu ya bukan anak ini ya karena mau jamaah mau kasih inti gratisan dibungkus ya alhamdulillah kan gitu ya. Bukan itu masalahnya kan gitu. Ini. Tapi memang ini yang kita ada orang yang nyari untung tapi dengan cara yang tidak Menipu gitu. menipu. Nanti akan kita konsumen kita nggak tahu. Nah ini kan kita ini tidak ada khaufnya, tidak ada rasa khaufnya. Tadi sudah dikelaskan oleh Ustaz Dikru. Yang namanya ibadah itu bukan ibadah madhu saja. Antum bisnis pun itu ada ya kemudian ibadahnya. Anak harus jujur, campuran ini harus gitu. Dosa kalau seandainya anak ya gitu. Khauf ini. Kemudian apa? Yang itu raja. Ya, jadi harakatul qalb itu geraknya hati itu katanya bainal khawf wal khauf wal raja. Kita rasa harap insyaallah. Mudah-mudahan dengan seperti ini banyak keberkahannya. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Itu ini. Allahu a'lam. Kita nih barakallahu. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Cukup Ustaz Barakallahu Fik untuk Iya. jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham nih. Ya, insyaallah. Baik, insyaallah teman-teman, demikian tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustaz Zuna, ada Ustaz Fauzi, ada Ustaz Dikru, dan juga tadi pertanyaan ditanyakan oleh Pak Mari. Dan dengan demikian berakhir sudah program TTS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.